Keberadaan Sriwijaya di abad ke-7 Masehi umumnya disepakati sebagai kerajaan di Indonesia yang pertama kali berhasil meluaskan pengaruhnya ke seluruh wilayah Nusantara, sebelum kerajaan lain menjadikan Nusantara sebagai acuan perluasan wilayahnya. Diawali keberangkatan Dapunta Hyang Sri Jayanasa yang membawa 20.000 pasukannya bergerak dari darat dan laut. Sang Baginda memulai kampanye militernya dalam bingkai semangat perjalanan suci yang disilahkan Sidayatra. Inilah catatan awal pergerakan pasukan Sriwijaya melebarkan wilayah kerajaannya. Seperti yang tertulis dalam Prasasti Kedukan Bukit yang berangkat tahun 604 Masehi. Politik ekspansi ini menyasar kerajaan Melayu dan kerajaan Kedah sebagai kerajaan yang mula-mula ditaklukkan Sriwijaya, menyusul Lampung dan kerajaan-kerajaan lain di Sumatera. Sampai akhirnya Sriwijaya berhasil menguasai seluruh kerajaan di sekitar Selat Malaka dan menguasai sepenuhnya Selat Malaka. Berdasarkan temuan prasasti di Kota Kapur, kita tahu bahwa setelah sukses mengunci Selat Malaka, tujuan berikutnya adalah bergerak menyusuri Selat Sunda, kemudian terus menyisir Pulau Jawa dalam ekspedisi menghukum bumi Jawa. Walaupun dalam prakteknya, saat gencar-gencarnya ekspansi kerajaan Sriwijaya ke tanah Jawa, kerajaan Sunda, kerajaan Galuh, kerajaan Kalingga, sampai kerajaan Mataram kuno tetap ada, tidak digantikan Sriwijaya sebagai penguasa tunggal di tanah Jawa. Menurut admin, mungkin karena kerajaan-kerajaan di tanah Jawa sudah lebih dulu memindahkan ibu kotanya jauh ke pedalaman, bukan lagi di pesisir seperti awal berdirinya. Barangkali untuk menghindari kontak langsung dengan pasukan Sriwijaya yang saat itu sedang kuat-kuatnya. Sementara di tanah Jawa, kerajaan-kerajaan yang ada sedang menata diri disebabkan gejolak di kerajaannya. Pengaruh Sriwijaya di Pulau Jawa ditandai dengan berdirinya kompleks percandian Batujaya yang bersifat Buddha di Kerawang. Sementara tanah Jawa pada saat itu, agama Hindu adalah agama para rajanya. Sangat mungkin berkembangnya kompleks percandian Batujaya dipengaruhi dominasi Sriwijaya saat itu. Selain itu, ada juga yang berpendapat sesungguhnya bumi Jawa sudah ditaklukkan Sriwijaya. Adanya prasasti-prasasti berbahasa Melayu kuno di beberapa tempat di Pulau Jawa mengisyaratkan kalau armada kerajaan Sriwijaya pernah mendominasi pesisir utara Jawa. Walaupun kerajaannya dibiarkan ada, tidak dilenyapkan. Pendapat ini didasarkan pada prasasti Kebun Kopi II di Bogor. Yang sayangnya, prasasti itu hilang di tahun 60-an. Prasasti beraksa Kawi dan berbahasa Melayu kuno itu berbunyi, batu peringatan ini adalah ucapan Rekyan Juru Pangambat pada tahun 458 Saka atau 932 Masehi bahwa tatanan pemerintahan dikembalikan kepada kekuasaan Raja Sunda. Menurut Wycliffe, sejarawan Australia, dilihat dari bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu kuno, ini merupakan tanda pengaruh dari kerajaan Sriwijaya. Yang menarik dari masifnya ekspansi kerajaan Sriwijaya ke berbagai wilayah adalah di beberapa daerah taklukannya, Dapunta Hyang selalu menyertakan ancaman dan kutukan magis di dalam beberapa prasasti-prasasti peninggalannya. Bahkan ancaman ini pun berlaku pula untuk keluarga kerajaan yang mencoba membangkang pada raja. Seperti yang terpahat dalam prasasti Telaga Batu di Lampung, kutipannya antara lain, engkau akan mati oleh kutukan ini. Engkau akan dihukum bersama anak-anakmu, istri-istrimu, anak cucumu, kerabatmu, dan teman-temanmu. Dan beberapa prasasti lain yang senada.
Selain terkenal dengan kutukan-kutukan mengerikan dalam prasasti-prasastinya, Sriwijaya Nasa di sisi lain adalah seorang raja yang sangat berkomitmen dengan pendidikan dan pelestarian lingkungan hidup di kerajaannya. Sebuah isu yang saat ini menjadi jualan para petinggi di Wakanda. Walau kenyataannya pencemaran air, udara, dan pengundulan hutan sangat masif. Semasif kampanye kesadaran akan lingkungan. Sangat membanggakan sekali, bukan? Kembali ke Sriwijaya. Komitmen Sriwijaya pada dunia pendidikan juga dapat terlihat dari jumlah biksu yang belajar di Sriwijaya dan kegiatan penerjemahan buku-buku saat itu. Begitulah aktivitas intelektual berjalan seiring kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pengajaran agama Buddha sesudah India. Itzing, seorang biksu dari Cina, menuliskan, saat ia di Sriwijaya, sekitar 1000 biksu sedang belajar agama dan bahasa Sanskerta di sana. Bahkan Itzing menyarankan agar para biksu dari tempat asalnya singgah dan mempelajari bahasa Sanskerta dulu di Sriwijaya sebelum lanjut ke Nalanda, sebuah pusat pengajaran Buddha di India. Terjalinnya hubungan mesra antara kerajaan Sriwijaya dengan Nalanda terabadikan dalam sebuah prasasti Lembeng Tembaga yang ditemukan di India, yang isinya menyebut adanya hubungan bilateral antara Raja Pala di India dengan Bala Putra Dewa, Raja Sriwijaya. Prasasti ini juga mengabarkan bahwa Bala Putra Dewa membebaskan tanah di Nalanda untuk dijadikan asrama bagi para siswa yang datang dari Sriwijaya. Di samping memperkuat pendidikan di dalam kerajaannya, Sriwijaya pun sangat peduli terhadap kelestarian alam. Komitmen ini dapat kita temukan dalam prasasti Talangtuo yang berangkat tahun 684 Masehi yang ditemukan di Bukit Siguntang, Palembang. Memang kita tidak menemukan nama raja yang memerintah saat prasasti ini dibuat. Tapi berdasarkan tahunnya kita bisa memperkirakan bahwa di masa Dapuntahyanglah prasasti ini dibuat. Prasasti ini menyebutkan bahwa sang raja Dapuntahyang Sriwijaya Nasa adalah inisiator pembangunan Taman Sri Kestra pada tahun 684 Masehi yang diperuntukkan bagi semua makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Taman ini menjadi persembahan sang raja untuk rakyat bumi Sriwijaya. Di Taman Sri Kestra, penduduk Sriwijaya bisa mendapatkan bahan makanan dari pohon sagu dan juga padi serta tanaman lainnya, terutama tepung sagu yang memiliki peran sebagai bekal pelayaran karena bersifat tahan lama. Sebuah sumber Cina pada abad ke-13 Masehi menyebutkan bahwa Raja Sriwijaya hanya dapat memakan makanan yang berbahan dasar sagu. Dari sini kita tahu kenapa pempek Palembang yang bahan dasarnya adalah sagu menjadi makanan khas Palembang. Begitu banyak manfaat dari berbagai jenis tanaman yang ada di dalam taman ini. Ini menyadarkan kita bahwa Sang Baginda adalah seorang pemimpin yang visioner dan memperhatikan keseimbangan alam dalam menjalankan pemerintahannya. Prasasti ini juga mencatat pembuatan bendungan-bendungan dan telaga yang berfungsi sebagai tangkapan air yang dibuat saat Dapuntahyang berkuasa, bertujuan agar bumi Sriwijaya terhindar dari bencana banjir. Ini menjadi bukti bahwa para pendahulu negeri ini sudah berkomitmen pada keselamatan, kesejahteraan rakyatnya sekaligus pelestarian lingkungan hidup selain pemanfaatan alamnya. Admin belum menceritakan bahwa di masa Sriwijaya ini sudah ada surat menyurat antara kerajaan Sriwijaya yang bercorak Buddha dengan dinasti Umayyah yang bernapaskan Islam. Di video lain kita akan coba telusuri.
Sebagai penutup, menurut admin, sejarah dibangun bukan untuk manusia tinggal, tapi sejarah dibangun sebagai tempat manusia belajar membangun sejarah masa depannya. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat.